Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabata lil-qira'ah wal-qira'ata lil-ma'rifah wal-ma'rifata lil-ibadah wal-ibadata lillahi ta'ala. Summa as-salatu was-salamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan takdimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawz wal Wari yang mulia Kiai Haji Adanin Muhammad MM beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati dan takdimi Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawz wal Wari yang mulia Raden Ali Subairi MPDI beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati Dewan Asatid wal Asatidah, khususnya guru tugas yang datangnya dari Pondok Pesantren Banyuanyar dan juga yang datangnya dari Pondok Pesantren Puncak Darussalam. Teman-temanku yang saya cinta sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Sang Pemberi Rahmat yang telah memberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bermutawajjah di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin yang di hari lahirnya berhala rabah satu demi satu, yang di detik-detik wafatnya masih mengingat kita umatnya, yang keberadaannya mampu menyelamatkan manusia dari jurang kenistaan menuju indahnya cahaya Islam wal iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini di kelas meeting tahun ini saya akan menyampaikan pidato tentang detik-detik wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat beliau, di detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan kedua bibirnya. Ketika itu aku mendekatkan telingaku dan beliau berkata, ummati, ummati, kata beliau. Ketika itu saudara-saudara, ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan dia dua pilihan, apakah dia memilihku atau dia memilih dunia. Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilihku, sampaikan padanya akan datang kematiannya pada hari ini. Datang Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah. Kehidupan yang sebenarnya bagiku itu bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah dan berjumpa kepada Allah. Akhirnya saudara-saudara, datanglah Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu Nabi Muhammad terbaring di kamar Sayyidatina Aisyah di atas kasurnya. Ketika itu datanglah Israel untuk mencabut nyawa Nabi. Israel pun izin kepada Nabi untuk mencabut nyawanya. Apa kata Rasulullah yang saat itu ditemani oleh Jibril? Ya Khalil Jibril,
wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku sebelum diberikan jaminan oleh Allah. Jibril pergi menemui Allah. Kata Allah kepada Jibril, Bashir ya Jibril, innahu awwalun hatin arjum fil ardi dha baysu wa sayyiduhum idha jami'u wa bashirhu innal jannata mu'arramatun alal umam qabla an tadhuluha ummatu. Wahai Jibril, sampaikan pada Muhammad, innahu awwalun hatin arjum fil ardi dha baysu, dia manusia adalah orang pertama yang akan aku bangkitkan dari kubur. Wa sayyiduhum idza jami'u, dan menjadi pemimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Wa basyirhu ya Jibril, dan sampaikan padanya wahai Jibril, innal jannata muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Bahwasanya surga aku haramkan dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umat Muhammad. Setelah ada jaminan umatnya selamat, kemudian Nabi Muhammad pasrah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Dan di saat nyawanya mulai dicabut, Rasulullah berkata, Mahada ya Israel, apa ini wahai Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, ini adalah syakaratul maut, ini adalah sakitnya di dalam kematian. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata, La ilaha illallah, inna lil maut la syakarat. La ilaha illallah, inna lil maut la syakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh di dalam kematian ada syakaratul maut. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma habbib alayya syakaratal maut, Allahumma habbib alayya syakaratal maut. Ya Allah, ringankanlah syakaratul mautku ini ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, ini aku sudah ringankan 70 kali ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menoleh, apa Jibril, engkau telah ringankan 70 kali keringanan? Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut nyawa seorang hamba yang lebih lembut daripada cara mencabut nyawamu. Ya Israel, 70 kali keringanan rasanya masih sakit. Bagaimana kau mencabut nyawa umatku ya Israel? Engkau mencabut ringan seperti ini masih sakit. Bagaimana kau mencabut umatku ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, umatmu hanya manusia biasa. Ya, aku cabut begitu saja ya Rasulullah. Rasulullah menangis sambil berdoa, Ya Allah, inna lil mauti la syakarat. La ilaha illallah, inna lil mauti la syakarat. Sungguh di dalam kematian ada syakaratul maut. Allahumma habbib ala ummati syakaratul maut, Allahumma habbib ala ummati syakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah syakaratul maut umatku, wasaqil alayya, dan bebankan kepadaku. Sampai tidak sadar doanya Rasulullah seperti itu. Wasaqil alayya itu doa cinta, itu bahasa cinta yang tidak bisa diterjemahkan oleh akal. Bagaimana mungkin doanya Rasulullah bisa begitu? Syakaratul maut begitu sakit, membayangkan umatnya, betapa sakitnya umatnya ketika dicabut nyawanya. Maka Rasulullah mengatakan, Ya Allah, ringankanlah syakaratul maut umatku ya Allah, dan bebankan kepadaku saja ya Allah. Wala sawfa yu'tika fatarda. Permintaan Nabi Muhammad tidak ditolak oleh Allah. Dan benar saja
Sakratul maut kita ditahan oleh Rasulullah. Sakratul maut kita ditanggung oleh Rasulullah. Sehingga digambarkan oleh Imam Bukhari pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, yang saat itu berada di pangkuan Siti Aisyah. Saat itu Siti Aisyah melihat keringat dingin yang keluar dari kening Rasulullah. Siti Aisyah tidak pernah melihat keringat keluar seperti itu. Bahkan setelah dipegang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panasnya melebihi panasnya orang biasa. Setiap ada kain yang dicelupkan ke dalam air lalu ditempelkan pada kepala Rasulullah, langsung mengering. Pada saat itu Rasulullah berkata, la ilaha illallah, inna lil maut la syakarat. Kemudian Rasulullah memberikan pesan dengan beberapa pesan, dan di antara pesan beliau adalah akri minni salam ala ummati, akri minni ala ummati salam wa man tab'ani ila yaumil qiyamah. Aku titip salam pada umatku dan orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Tiba-tiba tangan itu semakin turun dan ditangkap oleh Siti Aisyah, dan tiba-tiba Siti Aisyah merasakan berat kepala suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Siti Aisyah sadar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kembali kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pelan-pelan Siti Aisyah malingkan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis dan berucap, Rasulullah sudah meninggal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.